Yang serba ada nggak akan pernah tahu gimana rasanya hidup serba kekurangan. Ya, seperti halnya film ini yang menceritakan tentang seorang pria yang terlahir di keluarga kaya dan berkecukupan. Gak pernah merasakan pedihnya mencari sesuap nasi. Namun suatu hari, dia harus hidup tanpa fasilitas dan uang sepeser pun. Akankah dia mampu? Selamat menonton dan selamat beristirahat. Di suatu pagi di perusahaan Bolt Enterprise terlihat ada seorang CEO bernama Goddard Bolt yang sedang membahas perkembangan tentang bisnis propertinya. Bolt adalah seorang pengusaha terkaya di Amerika dengan harta kekayaan 6,4 miliar dolar atau setara dengan 97 triliun rupiah saat itu. Meski hidupnya kaya raya, tetapi hati nurani Bolt sangatlah miskin. Bolt rupanya memiliki rasa empati yang setipis tisu. Dia sama sekali gak peduli udah berapa banyak tangis yang pecah akibat perbuatannya yang sering semena-mena. Menggusur lahan orang-orang pinggiran hanya demi keuntungan dan kepentingan Bolt sendiri. Dan pagi itu, Bolt berencana akan menggusur perkampungan kumuh yang dipenuhi para gelandangan untuk membangun sebuah resort berbintang 5. Namun perencanaan itu buyar saat rival terbesar Bolt yang bernama Creswell datang menemuinya. Creswell seketika kaget saat mengetahui kalau setengah lahan kampung kumuh itu adalah milik Bolt. Creswell yang ingin menguasai sepenuhnya lahan itu lantas membujuk Bolt agar menjual lahannya. Namun Bolt dengan cepat menolaknya. Creswell pun lalu cerita kalau dulu dia pernah hidup susah di perkampungan itu. Sedangkan Bolt yang terlahir dengan sendok emas itu pasti gak akan pernah ngerti gimana rasanya hidup serba kekurangan. Mendengar itu dengan sombongnya, Bolt langsung bilang kalau dirinya pun bisa aja bertahan hidup meski gak punya cuan sama sekali. Creswell yang gak percaya segera menantang Bolt. Apabila Bolt berhasil menjadi gelandangan selama sebulan, Creswell akan dengan ikhlas memberikan lahannya itu kepada Bolt. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka Boltlah yang harus merelakan lahannya. Dan tanpa pikir panjang, Bolt pun langsung menerima tantangan itu. Namun ada 2 syarat yang harus Bolt penuhi selama jadi gelandangan. Yang pertama, Bolt harus meninggalkan semua kekayaannya dan Bolt dilarang mengungkapkan identitas aslinya sebagai Goddard Bolt. Yang kedua adalah kaki Bolt dipasang sebuah gelang kaki elektronik yang akan berbunyi apabila Bolt melewati batas area yang telah ditentukan. Jika terjadi sampai lebih dari 30 detik, maka Bolt otomatis dinyatakan kalah. Bolt kemudian mencukur kumisnya dan bersamaan dengan itu Bolt menitipkan kontrak perjanjian taruhan ke pengacaranya. Creswell pun lalu melepas rambut palsu Bolt. What are you doing? Mr. Bolt, I don't think... Bolt dan Creswell pun pergi ke kampung kumuh itu. Bolt kemudian bilang, setelah penyamarannya sebagai gelandangan berakhir, sebuah pesta akan diadakan di rumahnya. Dan detik itu juga, Bolt resmi menjalani kehidupan sebagai gelandangan. Malamnya Bolt kebingungan harus tidur di mana. Ia lantas pergi ke sebuah hotel dan betapa kagetnya Bolt saat ngelihat tuh kamar hotel ditempati banyak orang. Meski begitu, Bolt tetap bernegosiasi dengan pemilik hotelnya. Bolt berjanji akan membayar $2,5 itu dengan $20.000 saat dirinya nanti kembali menjadi orang kaya. Mendengar itu, si pemilik hotel tentu saja gak percaya dan Bolt pun kemudian diusir dari hotel itu. Bolt lalu tidur di sembarang tempat, namun baru aja merem tiba-tiba Bolt lantas pergi ke gereja. Di depan gereja, Bolt curhat kalau dirinya butuh tempat untuk tidur dan dia kelaparan setengah mati. Bolt benar-benar lelah dengan semua ini. Namun, lagi dan lagi Bolt harus menelan kenyataan pahit. Bolt kembali diusir.
Dengan terpaksa, Bolt pun tidur di depan rumah orang. Dan yang terjadi kemudian, keesokan paginya Bolt terbangun karena dikencingi oleh gelandangan bernama Sailor. Sailor membuang ingus sembarangan. Melihat Sailor membuang ingus sembarangan, Bolt memberi sapu tangannya. Gelandangan itu langsung berterima kasih dan bilang kalau Bolt adalah orang baik. Ia kemudian memanggil Bolt dengan nama Pepto begitu ia melihat jidatnya Bolt. Rupanya nama produk kotak yang Bolt gunakan sebagai alas tidurnya telah nempel di jidatnya, yaitu Pepto-Bismol. Scene kemudian berganti saat Bolt akan mengambil sisa makanan, tangannya langsung dikeplak. Bolt lantas mengikuti cara para gelandangan yang sedang mengais-ngais rejeki, mulai dari mengelap kaca mobil dan mengamen sambil menari. Hot two, ziggity bing bong boom, hot two. Hot two, ziggity bing bong boom, hot two. Bolt yang udah capek karena nggak kunjung dapat makanan itu tiba-tiba dihadang dengan 2 orang berandalan. Kepala Bolt kemudian ditutupi karung dan sepasang sepatunya itu dirampok oleh 2 bocah. Untungnya ada seorang wanita yang menolong Bolt. Namanya adalah Molly. Bolt sangat berterima kasih pada Molly lantaran telah menyelamatkan hidupnya. Walaupun galak dan jutek, Molly masih berkenan meminjamkannya sepasang sepatu dan mengantarkannya ke sebuah tempat yang menyediakan makanan gratis. Di sana, Bolt langsung meminta porsi makanan yang banyak. Dan Molly kemudian bergabung duduk bersama dengan Sailor dan juga temannya yang bernama Asap. Bolt yang sudah sangat kelaparan itu hanya sibuk melahap makanannya hingga tandas. Bolt dan ketiga teman barunya itu lalu membahas tentang kematian dan reinkarnasi. Asap bilang kalau dirinya ingin bereinkarnasi sebagai burung yang bisa terbang dengan bebas dan mudah kemanapun dia mau. Sedangkan Sailor saat kematian menjemputnya, dia hanya ingin dikremasi dan abunya ditaburkan ke laut. Setelah itu, Bolt pergi mengikuti Molly. Di tengah jalan mereka menyaksikan sebuah pernikahan. Dan melihat itu, Molly pun curhat kalau dulu sebelum menikah ia adalah seorang penari Broadway. Molly kira kehidupannya setelah menikah akan seperti di dongeng-dongeng yang berakhir happy ending. Namun yang ada, Molly justru ditinggalkan sang suami dengan segala tagihan yang menumpuk dan berakhir rumahnya disita. Saat itu, Molly merasa sangat frustasi dan gak ada satu hari pun yang terlewati tanpa tangis yang histeris. Bolt lalu gantian cerita kalau dirinya pun pernah gagal membangun rumah tangga. Dikarenakan dirinya sibuk nyari duit mulu sampai gak ada waktu buat pasangannya. Di sisi lain, 2 bocah berandalan itu datang kembali ke basecamp Molly. Kali ini 2 bocah membakar basecamp Molly. Molly yang melihat basecampnya telah dilahap si jago merah pun hanya bisa menahan tangis. Kini ia telah kehilangan kembali rumahnya. Gak tinggal diam, Molly bersama Bolt, Sailor, dan juga Asap berencana membalas semua perbuatan 2 bocah. Ia mengirim Bolt sebagai umpan pancingnya. Bolt akhirnya pergi ke markas 2 bocah berandalan. Walau nyalinya sempat ciut, Bolt yang kesal pun memberanikan diri menantang mereka. Bolt lalu berlari menuju restoran Cina, di mana Molly dan kawan-kawannya telah menunggu. In a court of law! Kejadian itu telah sampai ke telinga Craswell. Ia berdecak kecewa saat tahu alarm gelang kaki Bolt berbunyi. Sedikit lagi menyentuh 30 detik. Craswell pun sempat shock saat mendapati kenyataan kalau Bolt babak belur hingga nyaris meninggoy. Namun meski begitu, Craswell tetap bertekad akan menggagalkan Bolt dalam memenangkan taruhan itu. Sementara itu, Bolt segera diobati seadanya dengan Sailor.
Mengingat Bolt dan Molly nggak punya tempat berteduh, Sailor dan Asap membantu mereka membangunkan sebuah rumah-rumahan dari kardus. Ketika sedang terlelap, tiba-tiba turun hujan deras yang kemudian membuat air sungai meluap dan membanjiri jalanan, hingga meluluh lantakan tempat tidur Bolt dan kawan-kawannya. Dan tempat satu-satunya harapan untuk berteduh pun tutup sesuai dengan rencana Craswell. Bolt dan kawan-kawannya akhirnya tidur di bawah kolong langit yang gelap. Sementara Bolt merenungi nasibnya, Sailor pun terus menggigil kedinginan. Dan karena udah gak tahan lagi, Sailor pun beranjak pergi. Keesokan paginya, Asap kaget saat bangun-bangun gak mendapati Sailor di tempatnya. Mereka lalu berpencar mencari Sailor. Sewaktu lagi nyari Sailor, Bolt spontan terhenyak saat melihat seorang gelandangan telah terbujur kaku di jalanan. Ternyata gelandangan itu adalah Sailor. Melihat itu, hati Bolt seketika terasa pilu. Bolt gak bisa membayangkan betapa tersiksanya Sailor saat menahan sakit seorang diri. Dan gak ada satupun yang peduli, bahkan saat nyawanya udah gak ada lagi. Sesuai dengan permintaan Sailor, Bolt, Molly, dan Asap mengkremasi Sailor. Namun sayang, abu Sailor gak bisa ditempatkan di sebuah guci mahal. Mereka hanya mampu menaruhnya di sebuah kotak sepatu. Dan Bolt pun menaburkan abu Sailor di sungai. Meski di satu sisi Bolt sedih, tapi di sisi lainnya Bolt lega. Karena kini Sailor gak perlu merasa sakit lagi dan bebas memakan apapun yang ia mau di atas sana. Dan tibalah hari di mana Bolt telah berhasil menyelesaikan taruhannya. Bolt bersyukur sekaligus menyesal karena sering melupakan Tuhan saat dirinya kaya. Bolt lalu bergegas menemui Molly dan mengajaknya minum champagne untuk merayakan keberhasilannya itu. Dan di momen itulah Bolt merasakan kalau dirinya sudah jatuh cinta dengan Molly. Mereka kemudian menari-nari seperti Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Setelah itu, Bolt ngajakin Molly ke rumahnya yang megah kayak lapangan golf. Namun penampilan mereka yang compang-camping itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Baik Craswell maupun para pengacaranya yang mendadak amnesia dengan taruhan itu. Craswell memutarbalikkan fakta kalau Bolt telah kehilangan segala hartanya saat Bolt kehilangan akalnya. Mendengar itu, amarah Bolt pun langsung meledak hingga membuat dirinya kini benar-benar jadi gila. Alright, now gotta stop, please. Stop. Rupanya jauh-jauh hari, Craswell telah menghasut para pengacara Bolt itu untuk mengkhianati Bolt dengan iming-iming cuan yang berlimpah. Dan Bolt pun akhirnya pergi dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Bolt berjalan sendirian dengan pikiran yang gak pernah lepas dari yang namanya cuan, cuan, dan cuan. Di saat ada yang ngaku-ngaku dirinya adalah orang kaya, Bolt seketika naik pitam dan gak segan-segan menampar bolak-balik tuh bocah. Serasa lagi main home pimpa layum gambreng. Bolt bilang kalau gak ada satupun orang yang bisa menandingi kekayaannya. Wait. This. No. It's just that. Well, forget it. Oh, God. Dan di tengah kekacauan itu, petugas kepolisian datang melerai mereka. Bolt yang terus mengamuk seperti kesurupan jin tomang itu segera dibawa lari ke rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit jiwa, Bolt yang terus meracau kalau hidup itu busuk langsung diberikan suntikan berkali-kali oleh dokter
hingga membuat Bolt membiru, gak berdaya, dan jatuh kritis. Tangis Molly seketika pecah saat mengetahui kalau harapan Bolt bisa melewati masa kritis sangat kecil sekali. Molly bilang agar Bolt tidak menyerah dengan hidupnya sekarang yang udah gak ada apa-apanya lagi. Molly mengingatkan Bolt akan ada masa di mana Bolt akhirnya bisa bertahan hidup meski tanpa sepeser pun uang di sakunya. Molly memohon dengan segenap hatinya agar Bolt tetap hidup. Ia gak ingin kembali merasakan kehilangan orang yang ia cintai. Molly ingin menghabiskan sepanjang hidupnya berdua dengan Bolt. Dan tepat setelah mengatakan itu, Bolt pun terbangun dari kritisnya. Beberapa hari kemudian, Craswell sedang mengadakan peresmian untuk pembangunan properti bisnisnya di kampung kumuh itu. Gak tinggal diam melihat tempat tinggal para gelandangan dihancurkan, Bolt lalu mengajak para gelandangan untuk mengacaukan acara itu dan merebut kembali hak mereka. Awalnya para gelandangan itu mengabaikan omongan Bolt. Namun saat Molly angkat bicara kalau di acara itu ada makanan gratis, mereka pun langsung berbondong-bondong menyerbu acara peresmian tersebut. People think you are. Who do you people think you are? Get out of here. Boy. Bolt kemudian mengajak salah satu gelandangan untuk membantunya, supaya si Craswell kembali ingat akan taruhan itu. Karena akhirnya Bolt tahu kalau ini semua hanyalah akal-akalan si Craswell. No! Dan akhirnya Bolt pun berhasil menaklukkan Craswell untuk mengakui kalau dirinya ingat dengan taruhan itu. Dan Boltlah yang menjadi pemenangnya. Beberapa bulan kemudian, Bolt pun kembali menjadi orang terkaya yang ada di muka bumi ini. Ia lalu membangun apartemen gratis, taman, klinik pengobatan, dan kesehatan untuk para gelandangan di sana. Bolt pun kemudian melangsungkan pernikahan yang sangat sederhana namun penuh makna bersama wanita yang ia cintai, yaitu Molly. Lanjut dengan Bolt yang pergi bulan madu dengan mobil limosin atas nama Pepto. So selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know without you, I'm not without you. I hope I can show